Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Suci Cantika Rahmatunia dengan NIM 1201040161 dari kelas Tasawuf Psikoterapi 3D. Di sini saya akan menjelaskan tentang tingkatan struktur makhluk hidup. Apa itu tingkatan struktur makhluk hidup? Jadi, struktur makhluk hidup ialah tingkatan yang sangat berorganisasi secara sempurna dan menjadi bagian organisasi kehidupan. Tingkatan struktur makhluk hidup ini dimulai dari bagian yang terkecil atau sederhana hingga yang kompleks atau besar. Tingkatan organisasi kehidupan. Tingkatan organisasi kehidupan adalah tata urutan atau hierarki penyusunan kehidupan yang dimulai dari molekul, sel, jaringan, organ, sistem organ, individu, populasi, komunitas, ekosistem, dan bioma. Yang pertama, kita akan membahas tentang molekul. Nah, molekul adalah bahan kimia dasar penyusun kehidupan. Molekul akan mengalami kondensasi sehingga membentuk asam amino, substansi kehidupan yang akan membentuk menjadi sel. Contohnya, molekul-molekul protein, fosfolid, kolesterol, karbohidrat, air, dan ion-ion lainnya. Yang kedua, ada sel. Sel merupakan unit satuan terkecil yang struktural, fungsional, serta hereditas yang menyusun tubuh makhluk hidup secara kompleks. Oleh karena itu, sel berada pada tingkatan terendah dalam organisasi kehidupan. Meskipun berada pada tingkatan terendah, sel mampu menjalankan fungsi kehidupan serta melakukan metabolisme, tumbuh, berkembang, bahkan sampai melestarikan jenisnya loh. Nah, contohnya, makhluk hidup yang memiliki satu sel seperti bakteri dan protozoa. Sedangkan makhluk hidup yang memiliki banyak sel ada manusia, hewan, dan tumbuhan. Sel ketika berkumpul dengan bentuk dan fungsi yang sama akan membentuk sebuah jaringan. Selanjutnya, kita akan membahas tentang jaringan. Jaringan merupakan sekumpulan dari beberapa sel yang bekerja sama dan melakukan fungsi tertentu bagi tubuh makhluk hidup. Contohnya, jaringan ikatan, jaringan pengangkut, jaringan otot, jaringan meristem, jaringan saraf, dan jaringan epidermis. Selanjutnya, ada organ. Organ adalah kumpulan dari beberapa jaringan yang berbeda dan menjalankan fungsi yang sama. Contohnya, jaringan pada kulit terbentuk dari beberapa jaringan yang berbeda, seperti jar epitel, jar otot, jar darah, dan jar saraf, yang berfungsi untuk melindungi tubuh. Setelah tadi kita membahas tentang organ, selanjutnya ada sistem organ. Sistem organ merupakan sekumpulan organ yang berbeda untuk bekerja sama menjalankan fungsi tubuh tertentu. Contohnya, sistem saraf, sistem pencernaan, sistem pernafasan, dan sistem kekebalan tubuh. Individu. Individu merupakan organisme tunggal yang tersusun atas kumpulan sistem organ. Ada berbagai sistem organ dan fungsinya membuat suatu individu dapat melakukan hidupnya dengan baik. Contohnya, manusia. Selanjutnya, ada populasi. Populasi merupakan kumpulan dari individu sejenis yang secara bersamaan menempati suatu habitat yang sama dalam waktu yang bersamaan. Dalam populasi, terjadi interaksi dan hubungan antara spesiesnya. Hubungan tersebut bertujuan untuk menjalankan fungsi kehidupan seperti melakukan perkawinan, berkembang biak, perlindungan, dan lain sebagainya. Contohnya, populasi manusia di kota Jakarta, populasi orangutan yang ada di Kalimantan, dan populasi hiu yang ada di Samudra Pasifik. Komunitas. Komunitas dibentuk oleh berbagai jenis spesies yang saling berinteraksi dan menempati lingkungan yang sama. Komunitas terbagi menjadi dua, yaitu ada komunitas akuatik yang berada di air dan terestrial yang berada di darat. Komunitas juga merupakan sekumpulan spesies yang hidup saling bergantung dalam suatu wilayah tertentu. Dalam komunitas, terjadi rantai makanan di mana terjadi interaksi mangsa dan predator. Contohnya, populasi singa betina yang memburu populasi rusa. Selanjutnya ada ekosistem.
Ekosistem dibentuk dari beberapa populasi yang saling berinteraksi dengan lingkungan tempat mereka hidup, antara komponen biotik dan abiotik. Yang kemudian terjadilah aliran atau siklus materi dan energi melalui peristiwa makan dan dimakan sehingga membentuk rantai makanan. Contohnya, hutan hujan yang di dalamnya terdiri dari berbagai macam binatang dan tumbuhan yang hidup saling berdampingan. Nah, yang terakhir ada bioma. Bioma merupakan satuan daerah daratan yang luas dan dibentuk oleh ekosistem dalam skala yang besar karena adanya integrasi iklim dengan keanekaragaman makhluk hidup yang khas. Contohnya ada hutan hujan tropis, hutan gurun, dan padang rumput, dan lain sebagainya. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih buat yang sudah mendengarkan video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.